Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Salam sehat pemirsa Go Healthy. Pernahkah Anda mengalami sedang meniti karir? Bahkan hampir berada di puncak karir, tiba-tiba terjatuh karena sakit yang Anda alami? Atau bayangkan bagaimana jika itu benar terjadi? Pasti Anda mengalami kekecewaan saat itu. Ajianto contohnya. Karir sebagai konsultan politik meredup akibat terserang stroke di tahun 2019. Serangan pertama menurut hasil pemeriksaan akibat diabetes yang dialaminya. Lalu pada tahun 2021, Ajianto terserang stroke yang kedua kalinya akibat tekanan darah yang tinggi sehingga stroke-nya menimbulkan kecacatan. Bagaimana keadaan Ajianto sekarang? Lalu apa saja cara agar kita terhindar dari stroke? Kita simak penjelasannya berikut ini. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya Ronald dan juga Tantri di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat, karena jika kita sehat, kita bisa berjuang sekuat tenaga mewujudkan mimpi meniti karir. Nah, katanya itu life begins at 40. Kehidupan dimulai ketika berusia 40 tahun. Bayangkan sudah meniti karir, berusaha untuk menggapai puncaknya, tiba-tiba terhantam oleh penyakit stroke. Ya, sementara kita tahu pemirsa, stroke ini yang menderita bukan hanya yang sakitnya aja, sekeluarga, dan mimpi kita, karir kita bisa menjadi korbannya. Jadi pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Pak Ajianto. Apa kabar, Pak? Sehat ya, Pak? Sehat. Terima kasih loh sudah bergabung bersama kami di sini. Iya. Dan juga ada Mas Boyka. Halo Mbak Tantri, Kak Ronald, apa kabar? Sehat ya? Mas Boy. Itu yang paling penting. Oke, terkena serangan stroke ini tahun 2019 ya Pak ya? Iya. Apa yang Stroke pertama. serangan stroke yang pertama itu tahun 2019? Iya. Waktu itu apa yang terjadi Pak? Ketika bangun nggak bisa bergerak. Kejadiannya malam, pagi? Bangun bangun. Oh, Jadi bangun mau tidur pagi. sarapan. Iya. Bangun tidur pagi. Iya. Pas sarapan, Pas sarapan. tiba-tiba tumpah nasinya. Wah, kaget Pak saat itu. Kaget. Lalu apa yang dilakukan? Nggak bisa ngomong aku. Ngomongnya gitu. Sedang sendirian atau ada anggota keluarga? Kebetulan waktu itu masih sendirian. Waktu sopir saya masih di lantai bawah, saya panggil, tolong gitu. Lalu langsung berangkat ke rumah sakit. Langsung masuk UGD, langsung didiagnosa stroke waktu itu. Itu usia 40 tahun kala itu ya Pak ya? Ya, waktu itu 42 kayaknya. 42. Dan sedang aktif banyak sekali kegiatan, Iya. sedang melakukan banyak lobby-lobby Iya, juga. iya. Saya sebenarnya ada riwayat penyakit gula, tapi udah 10 tahun yang lalu. Tapi nggak menyangka bahwa ini berakibat stroke. Jadi Bapak sudah 10 tahun hidup dengan diabetes. Iya. Paling tinggi, angka diabetesnya berapa Pak? 780. Aduh, Astaga. Pak, jadi Kita semua langsung speechless ya. kaget, tapi justru pengen tahu pola makannya seperti apa sih Pak sampai diabetesnya sampai 700 Waduh. Saya makannya Nggak pilih-pilih. ngawur. ngawur. Olahraga, Jarang kan waktu itu, jarang. Konsultan politik kan sibuk Mas Boy, nggak ada waktu ya Pak Haji yang kayaknya ya. entertainment, malam, Malam, begadang, ketemu begadang. sama tokoh-tokoh masyarakat Tokoh segala macam ya. masyarakat. Tidur Stres. juga jadi tidak bagus. Iya, Stres tinggi juga. Ya. ya mungkin itu. Pemirsa, ini khas sekali ya. Di saat sedang meniti karir, di usia 42 tahun, konsultan politik dengan pola hidup sehat yang tidak terlaksana, mohon maaf ya Pak ya. Pola makan kacau, entertainment di mana-mana, pola tidur, setiap malam juga mesti ketemu, begadang, olahraga tidak dilakukan, kemudian stres sebagai konsultan, akhirnya mengakibatkan serangan stroke yang pertama. Bahwa kalau kita cepat melakukan pertolongan untuk stroke ini, maka bisa kembali yang Oke. reversible. Ini ada dokumentasi pribadi dari Ya. Pak Aji, kita bisa lihat sama-sama nih Pak Aji waktu di rumah sakit ya. Iya. Ini serangan yang pertama ya Pak ya? Ini yang kedua ini. Ini malah yang kedua. Nah. Yang Oke. kemarin. Oke. Ini yang kemarin katanya, berarti baru aja. Ketika yang pertama stroke-nya itu karena diabetes Bapak yang begitu tinggi, Iya. Bapak tidak merubah gaya hidupnya Pak menjadi lebih sehat? Tidak setelah kembali bisa pulang dari rumah sakit? Makannya nggak teratur masih. Tetap masih nggak teratur, makannya ya? masih tetap nggak teratur. Itu waktu serangan yang pertama 2019. Iya. Kemudian serangan berikutnya Baru kemarin. baru 2 minggu kemarin yang berarti lalu. 2021. Berapa? 2 minggu yang lalu? Iya. 2 minggu yang lalu. Ya ampun, yang ini penyebabnya masih sama dari diabetesnya Pak? Katanya penyakit itu, Pak,
tensinya naik. Ada hipertensi Ada juga. hipertensi. Iya. Nah, stroke yang kedua, pemirsa, terjadi 2 tahun setelahnya. Dengan tekanan darah yang dikatakan 160. Dan itu menunjukkan bahwa terjadi juga gangguan pada pembuluh darahnya. Sehingga kaku, akibatnya pompa daripada jantungnya itu sedemikian rupa sehingga tekanan darahnya naik dan terjadi lagi stroke yang kedua. Tapi sekali lagi kuncinya di mana? Ya. Darah dan pembuluh darah yang tidak sehat. Darah dan pembuluh darah yang tidak sehat akan memicu serangan stroke ya. Dan itu faktor resiko penyebabnya antara lain adalah diabetes dan hipertensi yang kebetulan dua-duanya dimiliki oleh Pak Aji. Nanti kita akan tanyakan lebih jauh lagi kepada Pak Aji bagaimana kisah perjalanan dan juga perjuangannya. Karena Pak Aji sudah bisa bersama dengan kami loh hari ini untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh, menceritakannya juga kepada Anda. Sebelumnya kita akan ketemu sama Mas Panji dulu untuk penjelasan bagaimana bisa terbantu dengan teknologi laser untuk membantu mencegah penyakit stroke dan juga komplikasi lebih jauhnya lagi. Mas Panji. Pemirsa, mungkin saat ini Anda sedang meniti karir Anda, membangun bisnis Anda demi masa depan Anda dan keluarga. Namun jangan lupa, untuk kita menikmati kesuksesan, ini membutuhkan kesehatan. Jadi ayo kita jaga kesehatan kita semaksimal mungkin. Dan ada teknologi yang dapat membantu kesehatan kita. Teknologi laser, terutama untuk darah. Sehingga fungsinya untuk apa? Mencegah jangan sampai terjadi stroke. Kemudian ketika sudah terjadi stroke, dibantu proses pemulihannya. Dan juga dicegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Dan sekarang untuk menikmati teknologi laser, semudah Anda menggunakannya pada pergelangan tangan kiri Anda. Namanya ini adalah dokter laser, alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang dapat membantu kualitas darah Anda untuk lebih baik lagi, membantu melancarkan darah Anda, kemudian membuat darah yang kental kembali diencerkan sehingga akan bermanfaat untuk diri Anda, terutama mencegah terjadinya stroke dan membantu proses pemulihan stroke. Nah, sekarang di layar kaca Anda sudah ada nomor telepon yang tertera. Coba diambil handphone Anda, kemudian difoto terlebih dahulu, sehingga nanti Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita hari ini berbincang-bincang bersama dengan Pak Aji dan juga Mas Boyke. Kita mau belajar bagaimana perjuangan, bagaimana perjalanan ketika kita sedang betul-betul meniti karir, betul-betul berusaha untuk ada di puncaknya gitu ya Kang. Tiba-tiba hantaman penyakit menerpa. Stroke-nya bukan hanya 1 kali, 2 kali. 1 kali saja sudah bahaya ya, ini sampai berulang 2 tahun kemudian. Pak Haji bagaimana tuh Pak perasaannya Pak? Terganggu karena saya nggak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Iya. Sampai tutup nggak kantornya, Pak? Sampai tutup. Ya. Nggak ada yang ngurusin proyek kan. Karena klien maunya sama saya. Tapi keluarga juga yang kemudian memotivasi kan Pak Haji ya? Ya keluarga juga yang mau invasi. Jadi stroke ini memang penyakit yang 1 orang yang sakit yang merasakan 1 keluarga gitu. Keluarga dah. Secara Kalau emosional, Pak ya, Haji secara dirasakan psikologis. karyawan-karyawannya sampai kantornya tutup kan artinya juga karyawan dan keluarganya juga terimbas juga. Kalau kita mendengarkan cerita seperti ini kita sedih ya sebenarnya ya. Hanya karena kita lalai menjaga kesehatan kita, hanya karena kita lalai menjaga agar darah kita itu tetap alirannya lancar. Itu saja sih kuncinya. Ya. Akhir yang terjadi adalah bukan hanya keluarga Pak Haji, kantornya tutup, keluarga karyawannya pun betul. semuanya hancur. Nah tapi terbayangkan Pak Haji tadi cerita gula darah sampai 700. Ya, pernah 780. Pernah sampai 780. Normalnya gula darah sewaktu itu 180 kurang Ya. Jauh sekali. sewaktu. Ini 700, jadi hampir 4 kali lebih, 4,5 kali lipat. Seperti apa kentalnya? Nah, dan saya tidak heran ya pemirsa, karena ya pola hidupnya seperti ini. Makanya sekali lagi pola hidup sehat. Pilar pertama pola makan.
Pilar kedua pola tidur 6 sampai 8 jam. Ya. Pilar ketiga adalah olahraga. Pilar keempat adalah memanage stres dengan baik. Nah, kalau kita 4 pilar itu luput saja satu, misalnya kita masih kurang berolahraga, ya kita gunakan teknologi laser yang memang khusus dipakai untuk membantu mengatasi darah yang kental supaya aliran darah yang kental itu menjadi lancar. Kenapa bisa si teknologi laser itu menjadikan aliran darah yang kental itu menjadi lancar? Karena ada mekanisme sinar lasernya tersebut mencegah penempelan-penempelan atau mencegah terjadinya agregasi trombosit. Ya, sehingga kadang dia tidak menempel, dia menjadi lancar. Yang kedua, yang sudah menempel, dia dilisiskan, dia diuraikan. Akibatnya aliran juga menjadi lebih lancar. Itu mekanisme yang pertama. Yang kedua kan kepada pembuluh darahnya kan, Pak Anji. Pembuluh darahnya ini dengan teknologi laser untuk hipertensi, apa yang dia lakukan? Ada yang namanya mekanisme nitric oxide. Sehingga pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, pembuluh darahnya menjadi lebih melebar. Akibatnya apa? Akibatnya tekan darahnya menjadi turun. Dan tekanan darah turun, aliran darah lancar. Akibatnya kembali menjadi sehat. Pak Haji, waktu serangan yang pertama ada tidak bagian tubuh yang terkena? Lumpuh separuh ya. Sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Tapi lalu kembali lagi? Ya kembali lagi. Serangan yang kedua? Sama kiri. Sama kiri juga. Ya. Tapi sekarang tampak bisa aktif lagi ya Pak ya? Bisa aktif lagi. Jalan pun udah normal? Udah normal tapi lambat. Jalannya lambat. Tetap masih ada sequelae. Iya. Tapi kemudian sudah berusaha merubah pola gaya hidup. Dengan 2 kali stroke ya Mbak. Masa iya sih kita nggak berusaha untuk mencoba mengubahnya ya? Iya, betul. Sudah. Tapi Bapak sekarang sudah mulai aktif lagi untuk sebagai konsultan politik? Iya, sekarang aktif lagi tapi dari nol lagi. Dari nol lagi. Dari nol lagi. Nah, ini itu. Ketika serangan yang pertama ataupun yang kedua, sebetulnya ada tidak sih rasa-rasa di badan, misalnya pusing-pusing sebelumnya, atau tiba-tiba aja ujuk-ujuk pagi-pagi itu begitu makan langsung terserang aja. Ya pas gulanya tinggi, rasanya gempa bumi. Jadi kayak goyang gitu Ya, Pak? Goyang jalan, goyang gitu, pusing gitu. Nah, pemirsa, mengapa teknologi laser ini bisa digunakan bagi mereka-mereka untuk mencegah maupun untuk rehabilitasi. Jangan sampai Pak sudah kena stroke misalnya menjadi pikun dan seterusnya. Teknologi laser yang dibicarakan ini adalah teknologi laser khusus untuk darah. Ya. Karena Mas Boyke tuh sering banget mengingatkan kepada kita, darah tuh nyawa kita. Iya, betul. Kualitas hidup kita tergantung kesehatan darah kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus tahu bahwa kondisi darah kita, kondisi pembuluh darah kita harus dalam kondisi terbaik. Betul, dan terbaik itu berarti juga kita mau mengupayakan, mau mengusahakan. Salah satunya dengan menggunakan teknologi laser berikut ini yang nanti akan dijelaskan lebih jauh bersama dengan Mas Panji yang dapat membantu mencegah dan mengatasi penyakit stroke supaya nanti tidak berulang juga. Mas Panji, silakan. Pemirsa, ketika serangan stroke menyerang, ini bukan hanya akan mempengaruhi kesehatan saja, tapi juga akan berdampak terhadap karir, bisnis, dan juga bahkan keluarga Anda. Dan manfaatkan teknologi yang dapat membantu kesehatan kita, membantu kualitas darah kita menjadi lebih baik lagi. Seperti teknologi laser dari dokter laser. Karena ketika Anda menggunakan dokter laser ini secara rutin, 2 kali dalam sehari, bisa membantu untuk melancarkan darah Anda, membantu mengurangi kekentalan darah, menguraikan gumpalan darah, penyebab serangan stroke. Dan ketika Anda sudah memiliki dokter laser, Anda bukan hanya akan mendapatkan dokter lasernya saja, tapi Anda juga akan mendapatkan intranasal therapy kit yang dapat digunakan pada rongga hidung Anda untuk melancarkan darah di area kepala, sehingga dapat mencegah terjadinya stroke, membantu proses pemulihannya, dan mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan sekarang juga untuk hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda dan rasakan manfaat dari dokter laser. Didukung oleh
Pemirsa, masih kita bahas stroke yang dialami Ajianto, di mana sedang meniti puncak karir sebagai konsultan politik, tiba-tiba meredup. Walaupun sempat tidak terima dengan stroke yang dialaminya, tapi ia dan keluarga masih punya semangat dan harapan tinggi, berusaha untuk bangkit kembali. Pada saat kena stroke itu, aku tiba-tiba nggak bisa gerak, tiba-tiba mau ke belakang itu bingung mau ngapain, kenapa nggak bisa gerak gitu-gitu, apa-apa nggak bisa, tiba-tiba minta tolong orang, semuanya serba nggak bisa, sempat nggak terima. Agak kaget juga pas setelah kejadian itu, dia merasa, saya merasa begini, saya merasa gini, saya kok nggak bisa gini, tapi pada saat itu saya harus, oh enggak, kamu harus bisa, harus seperti yang dulu lagi, kamu lebih baik. Istri dan anak saya yang selalu mendukung saya. Terima kasih semua. Pemirsa masih memperbincangkan mengenai stroke yang menimpa Pak Aji, ya. Bukan hanya 1 kali, tapi 2 kali. Saya ingin bertanya kepada Anda pemirsa, kapan terakhir kali Anda memeriksakan kesehatan Anda ke laboratorium? Jika sudah ada diabetes, sudah ada hipertensi, menuju penyumbatan, menuju stroke, jantung, dan penyakit lainnya, tinggal menunggu waktu. Jadi yang Bapak pelajari dari serangan stroke ini apa nih sampai 2 kali ini? Ya, kita harus lebih hati-hati terhadap penyakit di stroke, dan juga harus sering kontrol penyakit Kesehatan ya Pak ya. Iya. Karena jujur Bapak termasuk yang beruntung loh Pak. Iya, dengan 2 kali stroke. serangan. Meskipun ya sekarang Gitu belum loh. pulih semua, Iya. kita doakan ya Pak ya, semoga Terima cepat kasih. pulih. Tapi mungkin Bapak mau berbagi, mengajak masyarakat yang menonton ini. Penyakit stroke ini berbahaya bagi teman-teman, jadi kita harus rajin mengontrolnya. Iya. Dan juga kita antisipasi penyakit stroke ini berbahaya dan perlu diwaspadai. Jadi saya harap teman-teman mampu menjaga fisiknya dan mengontrolnya. Stroke ini penyakit yang bisa membuat kita kehilangan nyawa, kehilangan karir, mimpi masa depan. Betul. Intinya pokoknya nomor 1 adalah jaga aliran darah tetap lancar. Betul. Dengan cara apa? Pola hidup sehat. Kalau belum bisa pola hidup sehat ini lengkap kita lakukan, gunakan teknologi yang memang sudah terbukti bisa membantu mengatasi masalah aliran darah yang tidak lancar ataupun pembuluh darah yang tidak sehat. Ini ada cerita juga nih Mas Boyke dan juga Kak Ronald. Ini salah satu yang punya cerita juga, kisahnya seperti Pak Aji juga mengalami stroke, mengalami kelumpuhan bahkan. Tapi sekarang bisa betul-betul terlihat seakan-akan normal tanpa ada sisa-sisa dari gejala stroke-nya. Memang perjuangan dan kerja kerasnya juga panjang. Tapi kita lihat sama-sama bagaimana perjuangannya dan kisahnya juga, termasuk bagaimana teknologi bisa membantu kisahnya. Saya mengalami stroke karena faktor kecapean dan kurang tidur, serta pola makan yang tidak seimbang. Badan merasa lemas, dan kaki kiri, tangan kiri untuk mengangkat tidak bisa, untuk jalan juga lemah sekali. Setelah mengalami stroke, saya juga terapi dengan teknologi laser yang tentunya untuk percepatan penyembuhan stroke yang saya alami. Yang dulu tangan saya posisinya buat ngangkat nggak bisa, sekarang udah bisa full ngangkat ini. Kemudian yang kakinya dulunya kaku, sekarang bisa lebih fleksibel, kaki bisa ditekuk. Saya langsung ngomong ke istri saya, ini loh alat ini sangat bantu proses percepatan penyembuhan stroke saya. Banget ya kita melihat Pak Suhadi ya, dia bisa tertolong ya dengan menggunakan teknologi sehingga kembali pulih, bahkan tangannya bisa ke atas ya. Betul ya. Pemirsa, yang harus kita sepakati adalah stroke adalah penyakit berbahaya yang bisa merenggut nyawa. Tapi bukan akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, mencegah supaya tidak terkena stroke. Yang kedua, mencegah supaya stroke tidak terjadi berulang. Yang ketiga, mempercepat pemulihan pasca serangan stroke. Mas Boyke, jadi apa yang bisa dibagikan ke pemirsa yang kemudian bisa dibawa dan pemirsa nanti camkan juga di kehidupan sehari-hari? Sukses itu bukan sumber kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu akan membawa kita sukses.
ya. Dan salah satu komponen kebahagiaan adalah kesehatan. Iya. Dan kesehatan darah merupakan hal yang sangat penting karena dia menjaga seluruh organ-organ vital kita. Ya, untuk itu, yuk kita jaga, terutama jaga kesehatan darah kita dengan pola hidup yang sehat. Dan kalau masih kurang, kita bisa menggunakan teknologi yang sudah teruji, yaitu teknologi laser untuk darah. Pak Haji, ini kan pasti dalam perjalanannya didampingi oleh orang-orang yang paling dekat. Motivasi dari mereka itu adalah yang juga memotivasi Pak Haji bisa segera pulih dan sembuh lagi. Rekan-rekan, saudara, dan lain sebagainya. Ada yang mau disampaikan kepada mereka? Saya mengucapkan terima kasih pada istri saya dan anak saya yang selalu menyemangati saya. Itu yang paling penting ya, mereka yang terdekat yang selalu ada bersama dengan Pak Haji. Saya bisa melihat Pak Haji matanya sudah mulai berkaca-kaca, tapi saya tahu dukungan mereka adalah yang terbaik Pak Haji. Semangat terus ya Pak Haji. Semangat Pak. Semangat dan Pak jangan Haji. sampai berulang lagi ya Pak Haji ya. Pak Haji, Ya, cukup 2 kali saja terkena stroke-nya ya, pemirsa. Stroke itu adalah penyakit yang sangat berbahaya yang bisa merenggut nyawa. Tapi sekali lagi bukan akhir dari segalanya, masih ada upaya yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser yang bisa mencegah kita terkena serangan stroke. Apalagi jika kita memang selama ini punya faktor resikonya seperti diabetes ataupun hipertensi. Mas Panji, silahkan. Pemirsa, tidak ada seorang pun yang menginginkan untuk terkena serangan stroke. Makanya penting bagi kita untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Cek darah Anda, cek gula, kolesterol, tensi Anda. Sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencegah jangan sampai kita atau keluarga kita terkena serangan stroke. Dan itulah alasan kenapa kami menghadirkan dokter laser ke Indonesia 10 tahun yang lalu untuk membantu kesehatan Anda dan juga keluarga. Karena ketika Anda menggunakan dokter laser, ini bukan hanya Anda saja yang akan merasakan manfaatnya, tapi satu keluarga Anda bisa menggunakannya secara bergantian. Kualitas darah akan menentukan kualitas hidup kita. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas darah kita. Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk bulatkan hati, kuatkan tekad Anda untuk ambil keputusan. Ayo hidup lebih sehat. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda dan rasakan manfaat dari dokter laser. Metro TV